Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema membangun ketulusan hati. Suatu hari seorang pengemis menemukan sebuah tas berisi uang dalam jumlah banyak. Tas itu milik seorang pedagang yang sangat kaya di kota itu. Pengemis itu sangat bergembira. Ia kegirangan menyaksikan uang yang jumlah banyak. Dalam hati ia mulai bermimpi tentang hidup yang lebih layak. Ia akan membangun sebuah rumah yang lebih layak dengan uang tersebut. Ia akan membeli sebuah mobil. Ia tidak akan menjadi seorang pengemis lagi. Uang itu dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya. Setelah puluhan tahun hidup menggelandang sebagai orang miskin, kini ia mempunyai peluang untuk tidak dilecehkan lagi. Beberapa waktu kemudian pengemis itu mewujudkan impiannya. Ia menggunakan uang temuan itu untuk membeli sebuah rumah. Meski tidak mewah, kini hidupnya berubah total. Dengan uang yang ia punyai itu, ia tidak perlu lagi mengulurkan tangannya di perempatan kota. Ia menggunakan uang itu untuk membuka sebuah usaha untuk kelangsungan hidupnya. Hidupnya sungguh-sungguh berubah. Dambaannya untuk hidup yang lebih baik tercapai. Namun, persoalan yang muncul adalah ia terus-menerus diadili oleh suara hatinya yang jernih. Rupanya suara hatinya tidak setuju kalau uang dalam jumlah besar itu ia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu uang tidak halal. Uang itu milik orang lain. Suatu hari pengemis itu berkata dalam hatinya, "Apa yang mesti saya buat? Bukankah saya tidak tahu siapa sesungguhnya pemilik uang itu? Kalau saya harus kembalikan kepada siapa?" Pengemis itu bergulat dengan dirinya sendiri. Suatu hari malaikat Tuhan datang menjemputnya. Ia dihantar menghadap Tuhan. Ia mesti mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya di hadapan Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, "Kamu telah melakukan suatu kesalahan besar dalam hidupmu, tetapi saya mengampunimu, karena kamu tidak tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu boleh merasakan kebahagiaan dalam hidup ini, karena sudah begitu lama kamu mengalami kesusahan dan derita." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah itu tampak Tuhan begitu baik. Tuhan mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Tuhan tidak menghukum orang yang melakukan kesalahan itu. Mengapa bisa terjadi? Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan tidak menghukum orang yang bersalah. Bahkan Tuhan membebaskan orang berdosa. Tuhan ingin agar semua orang mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Namun tidak berarti bahwa kita manusia boleh-boleh saja melakukan kejahatan dan dosa. Orang boleh saja tergelincir dalam dosa, tetapi orang mesti segera kembali kepada Tuhan. Caranya adalah dengan menyesali dosa-dosa dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan sesama. Pertobatan itu mesti dilakukan dengan penuh ketulusan hati. Tuhan ingin agar orang yang dengan tulus hati menyesali dosa-dosanya itu kembali kepadanya.
Sebagai orang beriman, kita mesti berusaha untuk terus-menerus bertobat dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Artinya kita ingin mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Tuhan menjadi andalan hidup kita. Tuhan mesti menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Untuk itu, kita mesti memiliki ketulusan hati. Kita mesti mempunyai niat yang baik dalam hidup ini. Niat baik itu ditunjukkan dengan mengasihi sesama yang kita jumpai. Kita membantu sesama yang berada dalam berbagai bentuk kesulitan hidupnya. Dengan cara ini, kita dapat menyelamatkan banyak orang dalam hidup ini. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini, dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.